Angkatan ke-11 SMP Negeri 14 Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena kenikmatannya yang begitu luar biasa, kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini, khususnya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan insan, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 14 Tangerang beserta para wakilnya. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru, staf tata usaha, tenaga keamanan, dan tenaga kebersihan sekolah, khususnya Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Mohon izin sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan Mars Guru Penggerak yang akan dipandu oleh Ibu Erma. Yang ketiga, sambutan perwakilan kepala sekolah atau yang mewakili. Yang keempat, acara inti, yakni pemaparan materi diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh CGP Angkatan ke-11 Bapak Muhammad Bace. Dan yang terakhir, penutup. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, mohon izin pantun sebentar. Belum. Para guru saling berinteraksi, membicarakan hal yang faedah. Mari kita buka kegiatan diseminasi dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjut Mars Guru Penggerak yang akan dipandu oleh Bu Erma. Kepada Bu Erma, mohon kesediaannya, dan kepada Bapak dan Ibu peserta mohon untuk berdiri sejenak. Bu Erma, Menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hari ini Dilanjut Mars Guru Penggerak.
dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan perwakilan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Bambang Wijanarko. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Guru dan Bapak Darjes, calon guru penggerak angkatan 11. Semoga dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif ini akan membawa budaya positif bagi kita semua dan bagi anak didik kita berikutnya, dan tidak lupa pula semoga acara diseminasi budaya positif berjalan lancar, sukses, dan berimbas ke positif bagi Bapak Ibu Guru dan anak didik kita. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni kegiatan inti, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-11 Bapak Muhammad Raja SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, mohon izin berdiri Bapak Ibu, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Semangat pagi, salam sejahtera dan bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh senior kita Bapak Bambang Andes Bambang Wijanarko MPD. Juga yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang hadir di ruangan ini. Mari kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru sekalian, sebelum saya lanjut memaparkan tentang materi yang sudah kami pelajari dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 11 khususnya Kota Tangerang, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif, maka salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kami selaku peserta PGP angkatan 11 yaitu melakukan aksi nyata berupa diseminasi ya kepada rekan sejawat di institusi tempat tugasnya masing-masing. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang hadir di ruangan ini, dan saya secara pribadi mohon maaf kalau kegiatan ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu di pagi hari yang seyogianya sibuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini, atau mungkin Bapak Ibu tidak membersamai anak-anak kita dalam kegiatan pembiasaan pagi. Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjut, saya memiliki sesuatu yang spesial buat Bapak Ibu. Ya, nih untukmu Bapak Ibu guru hebat. Ya, ada dua pantun yang semalam saya merenung. Beli baju yang berbeda-beda, pakailah baju yang berlengan panjang. Meski usia tak lagi muda, Pak Bambang, maaf. Terus belajar bukan jadi penghalang. Yang kedua, lari pagi ke perumahan Banjar, pagar rusak diisolatif. Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif.
Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang pendidikan di Indonesia, tentunya kita sebagai pendidik sudah hafal betul siapa tokoh yang berjasa dalam pengembangan mulai konsep dasar pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia. Pastinya Bapak Ibu selaku pendidik sudah hafal betul sejak zaman kita masih di perguruan tinggi sampai dengan saat ini, ya, bahwa pemikiran atau filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro lah yang mengilhami tentang sistem pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia. Ada 3 kalimat yang beliau sampaikan dalam filosofi pemikiran pendidikannya. Yang pertama berbunyi ingarso sungtulodo, kemudian ing madio mangun karso tuturi handayani. Nah pastinya ini kalau Pak E sudah hafal betul. Pak E, ingarso sungtulodo itu artinya siapa sih? Di depan harus memberikan contoh. Ya, Bu Wiwik masih ingat Bu Wiwik? Yang kedua itu? Yang kedua, ing madio mangun karso, di tengah harus berkarya. Dan yang terakhir tuturi handayani, iya, mendorong, memotivasi ya. Bukan begitu di belakang tinggal sendiri. Tolong Bapak E. Ya. Baik, terima kasih Pak E atas apa yang sudah disampaikannya, tentunya mengingatkan kita semua tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu guru yang hebat, dari 3 kalimat yang tadi dipaparkan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, sejatinya bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita sebagai pendidik, kita tidak memiliki sebuah kekuatan untuk merubah anak. Sejatinya bahwa anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Apa itu kodrat? Kodrat itu merupakan potensi dan kompetensi. Jadi setiap anak itu sudah memiliki potensinya masing-masing sejak lahir. Nah, tinggal bagaimana peran dan fungsi kita sebagai pendidik di sini. Kita hanya berfungsi sebagai among. Ya, among itu apa? Kegiatannya menuntun. Menuntun bukan berarti kita nuntun-nuntun seperti orang yang kita ajak tidak melihat apa-apa. Menuntun di sini adalah membimbing, mengarahkan, ya, mengembangkan setiap potensi sesuai dengan kodrat yang sudah dimiliki oleh anak-anak, ya, karena kodrat itulah yang nanti akan membekali anak-anak tumbuh besar menjalani kehidupan di masa-masa berikutnya sesuai dengan perkembangan usianya. Ini tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak, tentunya kita harus memiliki sebuah budaya positif. Nih, budaya positif itu apa sih? Budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi Bapak Ibu, lagi-lagi dalam pelaksanaan pendidikan itu tujuan akhirnya adalah murid, dan murid. Bahwa kita sebagai pendidik dalam melakukan pelayanan kepada anak-anak, ya, kalau dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, guru menghamba kepada murid, seperti tadi salah satu syair dari Mas Guru Penggerak.
guru penggerak menghamba pada murid gitu ya. Cuman palsu suara saya. Ya. Menghamba pada murid bukan berarti menghamba seperti seorang rakyat terhadap raja, bukan itu maksudnya. Tetapi pemahamannya menghamba kepada murid itu memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, memberikan pelayanan sesuai dengan kodratnya. Karena pasti anak itu memiliki potensi yang berbeda, memiliki gaya belajar yang berbeda, ya. Nah, sehingga kita memberikan pelayanan sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kodratnya. Selamat datang Pak Widya. Biar bagus bisa duduk samping Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan bahwa tujuan akhir pendidikan itu adalah murid kepada murid. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka sebenarnya ya inilah endingnya. Profil pelajar Pancasila yang dikemas dalam 6 dimensi. Masih ingat? Masih ingat nggak dimensinya apa saja? Masih kan? Coba nyanyikan Pak Edison ya, semua kita nyanyikan. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bertaraf tinggi. Nah itu. Iya, Bapak Bambang pakarnya ya. Nih. Ya, jadi tujuan akhirnya anak-anak itu, murid-murid kita di SMP 14 itu yang memiliki profil pelajar Pancasila ini. Ini karakternya. Oke. Kemudian konsep utama dari budaya positif yang harus kita jalankan dalam institusi pendidikan ini terdiri dari 7. Jadi yang kami pelajari dalam modul 1.4 tentang budaya positif itu terdiri dari 7 hal ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini semua pada intinya ketika kita menangani masalah-masalah anak, kadang-kadang kita lupa apakah kita dalam posisi kontrolnya sebagai penghukum, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kadang-kadang lupa kan? Nah, mari sama-sama kita kupas di sini, ya. Berada pada posisi mana? Lalu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita menjalankan segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita coba kupas satu persatu. Perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Bagaimana lingkungan yang positif tersebut? Ya, pastinya lingkungan yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi yang pertama, paradigma perubahan yang pertama yang ini. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Seperti halnya tadi, ya, kontrol guru. Kita bertindaknya sebagai apa nanti kalian akan diketahui. Nah, sekarang coba terkait dengan budaya positif. Jadinya gini, anak-anak itu pasti ketika kita arahkan ya sesuai dengan yang kita inginkan, kadang-kadang dia menolak. Nah sekarang Bapak Ibu sesuai dengan yang ini kiri kanan ya. Yang sebelah kiri ini sebagai yang A, kemudian yang sebelah kanan yang B. Coba. Nah langkahnya adalah Anda dan teman-teman akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Kemudian yang B ini, yang B tugasnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, ya. Boleh dengan cara membujuk, jangan menghadik ya, mengintimidasi, pokoknya upayakan dengan berbagai cara. Baik, coba yang sebelah kiri, bertindak sebagai yang A. Ya, berarti siapa? Pak Bambang yang kiri, Bu Yani kiri, Bu Erma kesini pasangannya. Oh enggak, Bu Erma nanti sama Bagus.
Oke, yang kiri coba kepalkan tangannya. Kepalkan. Oke. Kepalkan. Nah, bayangkan oleh teman-teman yang bertindak sebagai kelompok A bahwa di dalam kepala tangan tersebut ada sesuatu yang harus dijaga, digenggam dengan erat. Pokoknya bagaimanapun caranya jangan sampai terbuka. Ya. Bagaimana caranya jangan sampai terbuka. Nah, kemudian teman-teman yang bertindak sebagai yang B berusaha bagaimana caranya supaya bisa membuka genggaman tangan teman-teman. Oke? Bisa? Kita mainkan ya. Baru nanti kita refleksi apa sih maksudnya dari kegiatan ini. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo. Gimana caranya terserah. Asal jangan. Bagus. Iya. Langsung nyerah. Dikasih duit langsung nyerah. Oh, duit. Oke. Yang satu berusaha untuk mempertahankan, yang satu berusaha untuk membuka. Oke. Hah? Iya. Gimana? Sudah terbuka belum? Sudah terbuka belum? Oh, kalau yang sudah terbuka gampang nyerah berarti itu. Langsung terima, ya dah buka dah. Lemah imamnya. Abang langsung dibuka ketika lihat 50 ribuan. Oke. Baik Bapak Ibu, maksud dari permainan kita ini sebenarnya sederhana. Maksudnya apa? Nah, anak-anak itu dia akan berusaha ya mempertahankan pendapatnya. Dari misalnya dia melakukan kesalahan, dia berusaha seakan-akan tidak bersalah. Nah, kita sebagai guru adanya posisi B, ya. Bagaimana caranya agar pertahanan dirinya itu terbuka, ya, terbuka sehingga nanti masuk kepada apa? Keyakinan yang sudah disepakati, sehingga nanti tumbuhlah budaya positif. Oke, bayar 50.000 ya, bayar. Nah, perubahan paradigma belajar ya menurut teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini sebenarnya sekolah kita harus membuat ini, atau mungkin paling tidak kita terapkan di kelas ketika pembelajaran Bapak Ibu semua. Kita buatkan. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kerjakan dong, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Kira-kira apa itu? Kritik apa membuat orang merasa bersalah? Merasa bersalah. Jadi apa? Menumbuhkan anak kita dorong untuk memiliki empati terhadap kita. Nah, kalian gak kasihan sama ibu sudah ngajar teriak-teriak? Itu juga merupakan salah satu bentuk membuat anak merasa bersalah. Nah, nanti mana yang lebih efektif? Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, nanti itu dengan berbagai cara. 100.000. Oh, dia kepikiran aja dia langsung dibarin, langsung dibuka. Itu biasanya suami terhadap istri. Istrinya lanyur-lanyur aja, langsung pura-pura buka dompet. Langsung berubah itu, ya, berubah. Mendung menjadi terang. Imannya lemah. Mendung menjadi terang. Pengalaman. Kalau nggak dibuka si dompet, tidur di keset. Oke, sekarang Bapak Ibu berdiri dulu dah. Berdiri, mundurin diri. Ayo berdiri, pagi-pagi nih, biar tambah semangat. Kita senam dulu, tapi bukan senam bersama Ibu Cinta, bukan. Kursinya agak dimundurin aja. Kursi yang dimundurin agak mundur, karena ini gerakannya lumayan Berat. es krim. Oke. Ya, siap-siap ya Bapak Ibu, digerakkan. Tambah. Nah, tangan diputar.
Ya, gimana Bapak? Goyangnya sudah diputar-putar. Oke, Bapak Ibu, yang berikutnya yang kedua adalah disiplin positif. Apa sih makna dari disiplin positif? Oke. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Lalu, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, coba sekarang saya minta Bapak Ibu, ya, ini kan konsepnya, ya. Kira-kira selama ini pemahaman dari kita semua tentang kata disiplin itu apa sih? Yuk, silakan. Ya, Pak Edison. Terima kasih Pak Muhammad DC. Disiplin artinya kita bisa mengendalikan diri atas informasi-informasi yang didapatkan dari guru atau dari buku. Akhirnya kita melakukan dengan tepat waktu tanpa ada embel-embel paksaan dari orang lain, dan dia kerja karena Allah, ikhlas karena Allah segala sesuatunya tanpa ada paksaan dan dorongan dari manapun. Dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edison yang sudah menyampaikan pemahaman konsep berpikir menurut Pak Edison. Kemudian yang lain sebelah sini, ya silakan Pak Win. Ya, terima kasih. Pendek aja ya, disiplin melakukan sesuatu sesuai aturan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Win. Ya, disiplin melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Ya, kelompok sini, ya yang mewakili, silakan Bu Elis, ada Pak Eri, Bu Elis dulu. Oh, Pak Eri dulu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat juga, yang dimaksud disiplin adalah harus tepat, di mana dia bisa membagi waktu sesuai dengan kebutuhan, seperti waktu dengan keluarga, waktu dengan pekerjaan, dan selalu mentaati atau mendisiplinkan apa yang diinginkan berdasarkan kebutuhan yang kita maui. Terima kasih. Terima kasih. Mau menambahkan, disiplin itu apa sih? Disiplin pulang tepat kalau pergi mancing. Menurut yang pernah saya baca dikit, disiplin adalah kepatuhan diri dalam melakukan sesuatu dan ada konsekuensinya. Itu aja. Ya, tepuk tangan Bere. Terima kasih. Ya, kepatuhan terhadap sesuatu dan ada konsekuensinya. Ya. Nah, nanti kita kupas. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan konsep disiplin. Ya. Jadi sejatinya bahwa disiplin itu seperti ini yang disampaikan oleh Glaser tadi. Ya. Kemudian manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya. 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama adalah survival. Pak Bambang, survival itu apa ya Pak Bambang ya? Survival, bertahan hidup. Ya. Jadi setiap orang pasti ini yang kebutuhan dasar manusia pertama survival. Kemudian yang kedua ini cinta kasih dan ingin diterima. Ini biasanya sering terjadi terhadap anak-anak. Ya, ingin diakui keberadaannya. Makanya karena dia ingin diakui keberadaannya, lalu dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh supaya bisa diterima.
Ini yang sering kita temukan biasanya. Ya, karena selama ini mungkin saya sendiri kadang mengklasifikasikan anak itu pinter, ya, pinter enggak, kurang juga enggak, kelompok. Jadi low, middle, high, ya kan? Nah biasanya yang mendapat perhatian itu biasanya yang high sama yang low. Nah yang middle kadang-kadang terabaikan. Nah sehingga yang middle itu dia berusaha ya mengekspresikan dirinya supaya ini dikenal, supaya kita ada perhatian. Intinya kan anak-anak caper, ya kan, caper. Nah sebenarnya anak itu mengekspresikan diri untuk ini, supaya diterima di komunitasnya, supaya diakui keberadaannya, supaya diakui eksistensinya, ya kan? Itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan. Contohnya anak, kenapa sih nak sepatunya dilepas? Sebenarnya secara tidak sadar anak-anak ini dia lebih senang ngeker kayak ayam, iya kan? Padahal bagus juga refleksi itu ya. Cuma kan lama-lama akan terjadi perpecahan antar suku itu. Rorobehun. Perpecahan antar suku. Lalu penguasaan. Ya, setiap orang ingin menguasai komunitasnya, ya, mendominasi. Lalu kebebasan. Ini kan manusia itu selalu ingin memiliki sebuah kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu, nah ini siapapun orangnya termasuk diri kita, termasuk diri kita, ya ini. Ada sebuah kasus, sebuah kasus nih. Sebuah kasus, tolong dibacakan siapa yang bersedia. Ya, berhadiah langsung yang bersedia membacakan, batin. Berhadiah langsung tanpa diundi, tepuk tangan. Ya, sambil dinikmati Bu. Contohnya yang itu masanya dari Zimbabwe. Kelihatan Pak Dek? Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ya, terima kasih Pak Andre. Oke, ada sebuah kasus, mari kita renungi bersama. Kira-kira nih, dari kasus Ibu Ria dengan Agus, ini si Agus ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang mana? Coba Bapak Ibu kembalikan ke tadi, ya, bahwa gurunya mundur. Nah ini kebutuhan dasar manusianya, ya. Kita hubungkan dengan kasus yang tadi. Kira-kira si Agus itu ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mana? Dengan melakukan tindakan sering merebut makanan temennya, ya, pada saat istirahat. Ayo, kira-kira yang mana? Kesenangan. Ya, Pak Edi, yang mana kira-kira? Yang kebebasan. Kebebasan. Penguasaan. Terus? Penguasaan ini ya bintangnya. Iya, bintang. Iya. Yang Bu Isti, kira-kira yang mana Bu Isti? Ya. Cari perhatian. Iya. Oke. Tadi kan contoh kasusnya tadi. Agus yang sering merebut makanan temannya pada saat jam istirahat. Cinta kasih yang penerimaan. Ini LP. Terus apa lagi? Yang bawah ini senangan. Terus? Iya. Kelihatan. Ini. Ini. Penguasaan. Udah. Yang tengah nggak ada yang pilih. Yakin? Iya, survival, bertahan hidup karena dia lapar ya. Iya. Oke, baik. Nah, coba kita lihat kebutuhan dasar manusia yang mana yang ingin dipenuhi oleh ini si Agus nih, bodoh amatnya Agus nih. Agus. Ya, comronya jangan berebut banyak. Orang. Nah Bapak Ibu, dalam konteks penerapan disiplin positif, ya,
Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan. Ya, si Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Ya, seperti tadi kita mengidentifikasi kan dari kasus tadi, kira-kira ini anak kebutuhan hidupnya yang mana, kebutuhan dasar yang mana yang harus dipenuhi. Ya, contoh, kalau kebutuhan hidup yang paling pokok, survival, bertahan hidup, ini kan bisa kita identifikasi. Karena si Agus lapar, gak mungkin kalau dia nggak lapar ngerebut makanannya, ya kan? Kenapa dia lapar? Karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Seperti di kita kan mungkin ada yang seperti itu. Kadang-kadang comot, ngerebut sih enggak, icip. Temennya 30 diicip semua kayaknya. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi perhatian. Jadi si Agus ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya, dari gurunya dengan melakukan tindakan tadi, yaitu supaya ingin diterima, bikin ulah. Ya. Yang ketiga, dia merasa hebat. Nah, kalau itu kan dia merasa ditakuti, temennya nggak berani kan? Nah, power, kekuasaan. Ya. Lalu Agus merasa, ya, nih dengan bekal yang diserahkan orang tua, nah ini freedom, kebebasan. Jadi orang tuanya nggak usah repot-repot lagi nyiapin bekal. Orang udah siapin sama temennya, tinggal ambil aja kan gitu. Iya, namanya juga reman. Kasih nggak? Kalau kasih, saya pulang. Dan ini juga mungkin saja dia bukan karena lapar, bukan karena ingin, dia seneng aja. Ada juga anak yang gitu. Ya. Iya, dia iseng aja. Gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi bahwa kebutuhan dasar manusia, baik siswa maupun kita itu sejatinya ada 5. Apa yang 5 tadi? Bertahan hidup. Iya, senang dan ingin diterima, kesenangan, terus penguasaan, kebebasan. Ingat nanti ada ulangan. Oke. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini kembali. Apakah tujuannya, apakah motivasinya itu eksternal atau internal? Nah, dalam budaya positif, menumbuhkan budaya positif, kita berupaya untuk ini, kesadaran diri lah. Kita tumbuhkan kesadaran diri terhadap siswa, ya. Nah, kadang kita sendiri sebagai orang dewasa bahkan pendidik, ini kadang-kadang suka kita lupakan. Ya, datang ke sekolah lebih awal karena takut kepala sekolah. Datang lebih awal mungkin karena, wih biar keren lah foto pagi-pagi. Ya Bapak Ibu jangan lupa tangyo ya. Ya, mudah-mudahan itu bukan karena eksternal, tetapi dari internal, kesadaran diri kita, tanggung jawab kita. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kira-kira eksternal apa internal? Kalau yang ini nih, ini dari dalam atau dari luar motivasinya? Dari luar ya, karena takutnya ada hukuman. Kalau nggak ada hukuman, bodoh amat, ya kan gitu bahasanya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kira-kira itu hukuman apa eksternal apa internal? Nah, oke. Kadang-kadang kita kan, nah siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu? 5.000, ya kan? Jadi anak termotivasi untuk berusaha berupaya untuk menjawab karena 5.000-nya. Kira-kira eksternal apa internal? Eksternal. Melakukan sesuatu karena ada sesuatu. Ya. Dan ini sebenarnya itu ternyata kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ujung-ujungnya nanti itu bisa berubah menjadi penghukum. Kenapa? Karena ketika tidak ada iming-iming imbalan atau hadiah, anak tidak akan bergerak, tidak akan melakukan sesuatu yang kita harapkan. Iya, ada uang, ada warang, itu cimeho. Ya. Nah, berikutnya untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini sebenarnya tumbukannya dari diri sendiri, internal. Ya. Nah, coba
Ada 3 kategori di sini. Identitas gagal, ini berupa hukuman. Ada identitas sukses. Identitas sukses itu ada 2, ya. Disiplin itu nanti ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi itu menyelesaikan, ya. Nah, contoh di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, nanti kan hukuman, ya. Di sininya sesuatu harus terjadi. Konsekuensi, contoh misalnya, anak duduk di halaman depan pagi hari, kira-kira hukum apa konsekuensi? Duduk di halaman depan tuh Pak Adis mau didudukin kan ya? Konsekuensi. Hah? Konsekuensi dia dari datang terlambat kan? Iya. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Nanti penyelesaiannya di sini. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, ya. Kemudian tidak nyaman murid anak untuk jangka waktu pendek. Nah, kalau hukuman ini membuat orang tidak nyaman dalam waktu jangka waktu yang panjang, ini konsekuensi juga. Kalau ini internal, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, akan tertanam dalam konsep berpikirnya, dalam konsep berperilakunya, ya. Kemudian gimana sifatnya? Kalau yang hukuman ini negatif, kalau ini konsekuensi tengah-tengah, netral. Dan kalau ini yang kita harapkan dalam melakukan budaya positif. Oke, nah, kelihatan ya, udah tua berarti Pak Ade. Mari sekarang kita berlatih, ya, termasuk hukuman atau konsekuensi. Pertama nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dicatat. Oke, kolom 1 coba versi Bapak Ibu jawabannya apa? Iya. Kolom yang 1 ini hukuman apa konsekuensi? Oke, nanti dinilai. Oke, kalau dia kertasnya belum ada, banyak. Ada. Oke. Silakan bisa langsung ke semuanya. Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kolom 2 membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Konsekuensi atau hukuman? Nggak kebaca berarti? Oke, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi ya? Lari mengelilingi lapangan basket, kenapa? Karena terlambat datang ke sekolahnya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Ya tinggal itu saja, HK gitu ya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? H atau K? Ya, jangan dipilih dua-duanya. Jadi gitu kan. Yang berikutnya yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. H atau K? Oke. Lalu berjemur di lapangan basket pukul 12.00 karena ngobrol dengan teman. H atau K? Oke. Lalu murid diminta bertelanjang kaki. Nah, ini anak kita nih kebiasaan nih. Sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kalau anak kita nggak usah dihukum, sepatunya dilepas. Dan yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Baik, udah ya Bapak Ibu? Nah, coba yang nomor 1, pernyataan nomor 1, angkat tangan yang memilih hukuman. 1, 2, 3, hukuman. Oke. Yang memilih konsekuensi berarti sisanya ya. 1, 2, 3 konsekuensi.
yang memilih kolom 2 ini memilih konsekuensi. 1, 2, 3. Nah, yang memilih hukuman ya sisanya, gampang kan? Kan cuma 2 kelompok. Yang memilih ketiga ini adalah hukuman. Nah, sisanya berarti konsekuensi ya, gampang. Lalu yang keempat, menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Angkat tangan yang konsekuensi. 1, 2, 3, 4. Ya, sisanya hukuman. Berikutnya, pernyataan berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang memilih hukuman. Oke, terima kasih. Lalu, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Yang memilih konsekuensi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang memilih hukuman? Baik, sekarang kita cocokkan jawaban Bapak Ibu dengan yang seharusnya. Jreng. Nah, coba diperiksa sendiri-sendiri. Angkat tangan yang sudah sesuai semuanya. Ya, 1, 2, 3, 4. Iya, berhadiah langsung. Silakan ambil comrok. Iya. Oke, jadi yang pertama itu adalah bentuknya hukuman, ya kan? Hukuman. Karena ada di peraturan ini, mengeliling lapangan hukuman. Kemudian membersihkan coret-coret di meja tulis ini konsekuensi. Jadi sebagai tindakan dari apa yang sudah dilakukannya, ya. Diminta untuk push up, ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coret, coret-coret kan? Konsekuensinya berarti menggantikan. Berjemur, ya, ngobrol dengan teman, hukuman. Ya. Lalu ini menggunakan sepatu, hukuman. Jadi konsekuensinya 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya minta berhitung, ya. Dari sini mulai terus dan seterusnya. Oke, Pak Bambang mulai. 2, 6, 7, 10, 13. Nah, baik. Angkat tangan yang ganjil. Yang ganjil. Yang ganjil. Nanti yang genap sisanya ya. Berdiri Bapak Ibu. Berdiri. Yang mana? Ya, dua-duanya berdiri. Saling berhadapan. Ya, kan udah pas ini Mas, kiri kanan ganjil genap kan? Ini ganjil, ini genap, ini ganjil genap. Sama Pak Agus lah, kurang Pak Agus. Iya. Oke. Sama Bu Yuni juga boleh. Sama Bu Yuni untuk bisa. Biar Bu Herman temannya. Ya. Nah, gamenya adalah ganjil versus genap. Ingat bilangan ganjil itu? 1, 3, 5, 7, 9. Kalau satuannya ya. Nanti tantangannya akan meningkat. Sekarang Bapak Ibu berhadapan, saling tangan kanan ke depan, seakan seperti bersalaman tetapi tidak menyentuh. Tangan kiri ke belakang. Tangan kiri ke belakang. Munduran dikit Mas Bro, nanti nyungsep. Ya, oke. Nah, instruksi permainannya adalah ketika saya sebutkan angka ganjil atau genap, yang sebutan ganjil misalnya 1, berarti buru-buru untuk yang ganjil nangkap tangan yang genap. Oke. Ya. Tapi saya tidak akan ganjil genap, tapi angka. Misalnya kita cobain dulu. 2. Nah, kalau genap berarti ketika 2 berarti yang genap menangkap tangan yang ganjil, oke? Oke, paham ya? Paham. Yang menghindar, yang sampai ketangkep, jangan diem aja, jangan nyerah. Nah, jadi ketika saya sebutkan angka ganjil, maka yang ganjil menangkap tangan yang genap berusaha agar tidak tertangkap. Oh, lari keluar. Oke? Baik, Bapak Ibu siap? Siap. Mulai tantangannya adalah satuan. Tarik nafas, tahan sampai jam 9. Oke? 8. Ada yang ketangkap? Awas terbalik.
Bagus ya, bagus. Ini bisa diterapkan di kelas. Ketika jenuh anak-anak bisa terapkan. Oke, ulangi. Siap-siap. 1, 2, 5. Oke. Saya kalau satuan gampang. Nah sekarang saya main puluhan. Puluhan. Ya. Sini tangannya. Belum apa-apa udah takut ya. 52. Oke, silakan tangan. 22. Oke. Sekarang mainnya ratusan. Tantangannya seperti naik. Oke, bagus. Yang sudah ketangkep dulu dan nyerah, ampun. Oke. 173. Semakin tingkat, bagus. Terakhir, ini tantangannya lebih berat lagi. Saya tidak akan menyebutkan satuan, puluhan atau ratusan, tetapi pembagian, penambahan atau pengalian. Bikin dulu. Guru matematik harus lebih cepat. Oke, bagus, konsentrasi. Takut. 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? Ganjil apa kenal? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh nanti dipakai di kelas jam-jam belajar siang. Udah lama itu. Oke, baik Bapak Ibu, berikutnya adalah restitusi posisi kontrol guru. Nah, ternyata ada 5. Ya. Pertama, apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Nah, dari kelima ini, kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling ideal yang mana? Nih, 1, guru sebagai penghukum. Ya. Membuat merasa bersalah, nggak bersalah tadi. Kasihan dong sama ibunya, itu merasa bersalah. Supaya dibangkitkan anak berempati. Teman, sebagai teman, bro. Nanti belum bro, teman. Jadi yang mana nih kira-kira yang ideal? Teman belajar. Manajer. Teman. Manajer. Angkat tangan yang manajer. Jangan kayak bocah dah. Manajer. Yang memantau. Yang teman. Membuat merasa bersalah. Penghukum. Jangan-jangan saya. Oke, Bapak Ibu, harapannya, idealnya kita berada di posisi ini. Ya. Lalu bagaimana sih ketika kita harus memiliki posisi kontrol guru itu sebagai manajer, terutama dalam melakukan penyelesaian masalah yang ada terhadap anak-anak. Ya. Kalau penghukum ini kan pokoknya tadi ya, membuat rasa bersalah, pengennya dikasihani guru ya. Jadi seakan anak, oh iya kasihan ya Pak Guru saya, Bu Guru saya. Teman, kadang kita perlukan ini, karena kadang ada anak-anak tertentu yang tidak terbuka. Hal yang ingin kita gali tidak terbuka, tapi kita ketika posisi sebagai teman. Dan saya sempat kemarin dalam grup call itu mengusulkan, Bu, saya izin menambah 1 posisi sebagai orang tua. Kadang kita juga perlukan itu ya, tapi kan ini teorinya seperti ini. Kadang kita lakukan, karena saat ini banyak anak-anak kita yang memang ingin mendapatkan perhatian seperti layaknya perhatian orang tua yang mereka tidak dapatkan di rumah. Iya kan? Karena permasalahan yang ada di anak-anak di sekolah itu sejatinya adalah permasalahan yang mereka bawa dari rumah ke sekolah. Oke. Nah, oke, ada pernyataan-pernyataan ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini.
membuat orang merasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah. Saya kecewa. Kenapa? Uang gajinya telah terus. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar tugas. Kamu tidak pernah mengerjakan tugas, itu sudah menghukum. Ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Friend. Ya kan? Jadi menganggap kita satu level. Ya. Lalu apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya. Nah, pemantau ini biasanya sedikit tegas, biasanya untuk menegakkan aturan ini biasanya pemantau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini Bang. Manajer, karena manajer itu kaitannya nanti dengan segitiga restitusi. Ya. Okay. Yang terakhir, kamu selalu yang paling akhir. Nah, ini penghukum. Baik, berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, ya, yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, intrinsik, ini yang kita harapkan. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Keyakinan kelas. Nah, ini peraturan selalu dikembalikan. Nah, ini keyakinan kelas, contoh keyakinan kelas yang sudah disepakati dalam satu kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti ini melatih ini. Ya, nilai kebajikan, karena di balik keyakinan kelas itu akan muncul nilai-nilai kebajikan. Ya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti ini nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini juga nilai kebajikannya. Komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nih, nilai kebajikannya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, nilai kebajikannya. Bergantian menu giliran. Menghormati orang lain. Sabaran. Gunakan masker. Nilai kebajikannya kesehatan, keselamatan. Bukan melindungi supaya tidak ketahuan pakai lipstik. Anak-anak kita kan gitu. Iya. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan dan keamanan nilai kebajikannya. Nah, ini saya coba sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya Ibu Desi. Ya. Ada sawalnya kok. Sawaludin dah. Sawal dalam. Nah, di sini Bapak membawa sebuah kertas, di mana kertas ini nanti harus diisi oleh kalian tentang kesepakatan kelas seperti apa yang akan kita sepakati sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Ya, Bapak tidak akan menentukan kesepakatan yang ini dan itu, tetapi kesepakatan yang disepakati adalah masukan dari kalian. Nanti Bapak akan berikan kertas ini masing-masing barang satu warna, jangan sampai tertukar. Kalau tertukar mengejas satunya 15.000. Ya, jadi di sini kita terus dulu ke kesepakatan kelas D. Sama kayak gue. Waduh, nggak ada warna. Tujuannya. Disebabkan ada yang dijalankan ini. Ya, mungkin satu apa?
Jangan sampai tertarik ya, yang ada lebih jangan tulis dipakai di situ. Ini Mas Bro. Ya, tidak main boleh, main atasnya boleh. Ya, sudah tempel, cepat. Sudah tempel. Ya, yang sudah mundur. Tulisannya nggak bisa kali ini, nggak susah. Ketinggalan. Tanya Pak kebutuhan khusus. Orangnya nggak tengok ke SD berapa dulu? Ya, belakang modulen itu. Ini anak saya di Indonesia aja PD ya. Muhammad Sawadalem ini, Muhammad Sawadalem. Bisa kebaca nggak tulisannya? Saya nggak pernah lihat tulisannya. Yang kedua, kesepakatan adalah berdoa. Penjelasan dulu. Kalau siap tepuk tangan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 2 kali. Dia nggak berani, takut salah. Nggak mau dia mah. Ya baik, Bapak Ibu. Kurang lebihnya ketika kita membuat keyakinan kelas seperti itu, kita gali sesuai dengan keinginan anak-anak ya. Kita bikin keyakinan kelas, mungkin ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas dalam membuat tata tertib kelas, membuat keyakinan kelas, buatnya keyakinan kelas. Jadi dari anak kita sepakati supaya anak nanti punya komitmen ya. Kurang lebihnya seperti itu tahapannya. Kita kasih aja kertas atau mungkin langsung tulis angkat tangan bisa tuh. Dan nanti jadikanlah itu menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini jangan lihat tulisannya karena saya penganut aliran tulisan jelek semakin mahal. Pasti bacanya itu paracetamol, antibiotik. Nah, kemudian segitiga restitusi. Ini dalam rangka menyelesaikan permasalahan anak, ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Ya, ini membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, serta memberikan dirinya setelah berbuat salah.
membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberi penawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan solusi seperti apa yang sebenarnya dia inginkan. Nih, jadi bangkitkan intrinsiknya dari diri sendirinya, ya, sehingga dia nanti punya komitmen. Tawarkan. Nah, segitiga restitusi ini, okay. Yang pertama yang dilakukan dalam melaksanakan segitiga restitusi, yang pertama adalah nih, menstabilkan identitas. Misalnya, nanti saya berikan contohnya. Stabilkan identitasnya itu, biarkan anak bercerita dulu bahwa cerita dia itu seakan-akan seperti yang pernah terjadi dengan diri kita. Nah, ketika anak emosi, biasanya emosinya akan mulai turun. Ya, stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, gali kesalahan yang dia lakukan itu apa. Ya, lalu dari kesalahan ini kembali ke keyakinan. Sesuai dengan keyakinan, misalnya kelas menjaga kebersihan, tapi anak bikin kotor, kita panggil kan, selesaikan, ya. Nah, kesalahannya buang sampah sembarangan. Nah, kita kembalikan lagi ke keyakinan yang sudah disepakati, ya. Nanti konsekuensinya apa ketika masih ada yang buang sampah di kelas. Nah, menstabilkan identitas. Nah, ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kalimatnya dalam menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Jadi giring dulu seakan-akan kita berada dalam konsep berpikir bareng. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kan? Kamu berhak merasa begitu. Ini kalimat-kalimat untuk mengidentifikasi. Tadi apa? Identitasnya. Menstabilkan identitas. Nah, berikutnya validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh tadi seperti si Agus, kita gali kan, kenapa dia merebut makanan temannya, kita gali kesalahannya, pasti akan bercerita tuh anak. Ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, menanyakan keyakinannya baru dengan menggunakan kalimatnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Di kelas kan tadi sudah bikin keyakinan, ya. Nah, ini untuk kita kembalikan lagi ke keyakinan yang sudah disepakati. Kalau kesalahannya umum di sekolah berarti ke aturan yang ada. Keyakinan sekolah itu kan sebenarnya berupa aturan yang ada, tatib ya. Oke. Ini saya berikan salah satu contoh, mudah-mudahan sedikit juga sesuai. Refleksi. Ya. Pantes kemarin kot. Ya udah diurut. Pandi ya? Ini mah tugas ini saja. Materi ini materi saja sebenarnya. Mau diajukan sama Amel karena pasti akan emosi yang benar ketika diajukan. Saya kenal tuh yang rekam Buika ya. Kameranya Buika kayaknya nih. Kan Buika kan. Kameramennya Buika. Jadi itu berikutnya untuk permohonan maaf saya kami Dia bilang siapa itu? di depan Boceng kan orang belakang. Seperti ya di berikutnya ketika ada hal yang kami lakukan dan kami menjadi bahwa ini saya yakin mungkin ketika dengan bahasa yang baik ya bahasa
komunikasi yang efektif. Saya yakin kami akan itu catatannya. Ya. Oke, sekarang sudah mulai ya. Oke, kemudian mungkin kalau kita bagi sekalian, saya akan meminta maaf karena juga memahami tentang kondisi kamu saat ini. Saya ingatnya seperti yang tadi aku sampaikan, ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini nanti akhir bukan kamu minta maaf dan juga mudah-mudahan bisa memahami apa yang sudah lakukan sebelumnya. Yakin bisa ya, bisa dapat ya. Ini satu contoh kasus yang pertama. Saya diberikan contoh kasus yang kedua. Ya. Saya tahu itu. Wah, pindah posisi. Pindah posisi. Pindah posisi. Weh, nyewa ini. Ini Bapak dapat laporan dari 500 tiap jam. Sama pernah menggunakan pelayanan tersebut ke tidak semua. Jadi karena itu sehingga kamu bisa meninggalkan pelajaran ya teman-teman jadi kalau kamu ayo artinya sebenarnya itu apa yang berkaitan tentang permasalahan ini. Bapak Ibu, itu kurang lebihnya dalam kita menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Tahapannya ada 3. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Yang kemudian yang kedua menggali kesalahan ya. Yang ketiga membawa ke keyakinan. Oke, kita ngebut. Nah inilah Bapak Ibu yang terakhir. SPK-nya nanti ditunda untuk yang akan datang ya. Iya Pak. Iya, ini selalu SPK yang terakhir nggak kebagian waktu. Ini slide yang saya tunggu-tunggu. Oke Bapak Ibu, mungkin sebelum saya closing ada hal yang perlu kita refleksi dan diskusikan terkait dengan apa yang sedikit sudah saya paparkan dalam kegiatan berbagi dalam bentuk diseminasi pada hari ini. Cukup? Cukup ya. Mudah-mudahan ini sedikit menginspirasi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Satu, kita untuk coba melakukan keyakinan kelas, kemudian juga melaksanakan segitiga restitusi ketika kita menghadapi permasalahan dengan anak. Yang pasti yuk sama-sama kita ciptakan budaya positif di SMP Negeri 14 Tangerang. Itu saja mungkin yang bisa saya limpahkan kepada Bapak Ibu semua dari apa yang sudah saya pelajari dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 pada modul 1.4 tentang budaya positif. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita berkah ya. Burung irian, burung cendrawasih terbang tinggi ke negeri Mekah. Saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Dace. Alhamdulillah, itulah tadi Bapak dan Ibu pemaparan yang luar biasa dari Bapak Muhammad Dace mengenai budaya disiplin positif. Semoga dengan menyimak pemaparan beliau, kita semakin mau berusaha menjadi seseorang yang senantiasa menerapkan dan menularkan disiplin positif. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi dimanapun kita berada.
dengan niat lillahi ta'ala. Terima kasih pada Aceh atas ilmunya. Mari kita doakan Bapak dan Ibu semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran, terutama dalam proses pendidikan calon guru penggerak sampai selesai, hingga nantinya bisa terus menularkan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Setelah ini mungkin bisa melanjutkan aktivitasnya lagi. Sebelum saya tutup, pantun dulu sedikit ya Bapak Ibu ya. Belum. Karena besok hari Sabtu, saya jadi ingat kerja bakti di akhir pekan. Setelah selesai makanya ikan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga terus bertambah ilmunya Bapak dan Ibu guru sekalian. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Dace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon kesediaannya untuk foto bersama Bapak dan Ibu ya. Sendiri dulu saya. Pada dulu. Status.